Ini saya akan memberikan sebuah penyampaian materi tentang bukti-bukti ketuhanan Yesus. Kapan Yesus menjadi Tuhan dan apa akibat jika orang menolak ketuhanan Yesus? Pada saat ini ada banyak orang yang tidak mengerti tentang ketuhanan Yesus. Ada orang yang mengatakan bahwa Yesus menjadi Tuhan atas keputusan konsili Nisea dan seterusnya. Ada orang mengatakan bahwa Yesus itu manusia biasa sama seperti Adam yang diciptakan. Tetapi pada sesi ini saya hendak menunjukkan beberapa bukti ketuhanan Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan yang tidak diangkat oleh konsili atau manusia. Dan sekaligus juga pada sesi ini saya akan menyampaikan apa akibat jika orang menolak ketuhanan Yesus. Puji nama Tuhan. Sebelum lebih lanjut saya menyampaikan memaparkan materi ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga dibunyikan loncengnya supaya Bapak Ibu mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video pengajaran-pengajaran terbaru di dalam channel ini. Puji nama Tuhan. Saya akan mengawali dari apa arti kata Tuhan di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Ini sesuatu hal yang sangat penting. Sebenarnya di Urban Channel ini saya sudah pernah menyampaikan topik ini, tetapi saya mengulangi lagi di dalam sesi ini sekaligus untuk mengingatkan Bapak Ibu dan juga untuk memperdalam tentang arti kata Tuhan di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Kata Tuhan di dalam Alkitab teks Yunani yang menjadi naskah sumber untuk Alkitab bahasa Indonesia memakai kata kurios, di mana kata kurios ini dipakai sebanyak 717 kali dan memiliki beberapa arti saat LAI menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kata kurios di dalam teks Yunani itu diartikan menjadi beberapa arti ketika Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan bahasa Yunani Alkitab ke dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah memakai kata Tuhan. Terdapat di dalam Matius 1 ayat 20, 22, dan 24. Jadi kata kurios itu diartikan sebagai Tuhan. Tetapi juga diartikan sebagai Tuan dalam Matius 8 ayat 2, 6, dan 8. Dan masih banyak lagi. LAI juga menerjemahkan kata kurios ini menjadi raja di dalam Matius 18 ayat 25, 27, 31, dan 32. Dan juga diterjemahkan menjadi kaisar di dalam Kisah Rasul 25 ayat 26. Yang berikut diterjemahkan juga kata kurios ini menjadi pemilik, yaitu di Lukas pasal 19 ayat 33. Dan juga kata kurios ini diartikan oleh LAI menjadi bapa, sebagaimana di dalam Matius 21 ayat 29 dan seterusnya. Jadi arti kata Tuhan dalam Alkitab Perjanjian Baru, maka ini merupakan sebuah gelar, sebuah panggilan, dan sebuah jabatan. Kata Tuhan ini digunakan sebagai gelar kepada Allah, digunakan juga sebagai gelar kepada Yesus, dan digunakan juga sebagai gelar kepada orang yang terhormat atau orang yang memiliki kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Itulah arti kata Tuhan. Jadi itu gelar, panggilan, atau jabatan. Jadi kata kurios ini kalau kita melihat di dalam terjemahan bahasa Inggris, maka kata kurios ini berpadanan dengan kata Lord. Kata ini di samping bermakna Tuhan, juga berarti memiliki arti tuan, atau memiliki arti juga penguasa, majikan, atau pemilik. Di mana kata kurios ini berasal dari kata kuros, atau di sana supremasi atau keunggulan. Dan kata kurios itu ditujukan kepada pribadi yang memiliki orang atau benda, sehingga pribadi itu memiliki kuasa untuk mengatur orang atau mengatur benda yang menjadi miliknya. Maka dari pengertian ini, kurios artinya juga penguasa, tuan, pemilik, atau majikan.
Puji nama Tuhan. Jadi makna kata Tuhan juga dalam perjanjian baru ini tidak sama artinya dengan makna kata Tuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Banyak orang berpikir bahwa makna kata Tuhan dalam Alkitab Perjanjian Baru sama dengan arti kata Tuhan yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Mengapa? Sebab Alkitab ini diterjemahkan tidak mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena Alkitab sudah selesai diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kemudian baru KBBI diterbitkan. Untuk hal ini bisa Bapak Ibu melihat bahwa KBBI edisi pertama adalah hasil pengembangan dari Kamus Bahasa Indonesia yang terbit pada tahun 1983. Kamus ini baru memuat 62.100 lema. Sedangkan Alkitab terjemahan sudah dikerjakan tahun 1612 oleh A.C. Ruil, di mana Injil Matius sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Bahkan kitab Perjanjian Baru terjemahan Brouwerus diterbitkan tahun 1668. Untuk lebih detail bahwa terjemahan Alkitab yang kita pakai sekarang, terjemahan lama, itu pun masih lebih tua daripada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, maka makna kata Tuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak dapat dipahami artinya jika mengacu kepada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mari kita melihat penggunaan kata atau penggunaan gelar kurios atau Tuhan dalam Perjanjian Baru. Kata kurios ini dipakai sebagai gelar kepada Allah Sang Pencipta. Kata kurios dipakai sebagai gelar kepada Allah Sang Pencipta. Mari kita melihat di dalam Matius 4 ayat 7. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Baru di sini memakai kata Tuhan Allahmu. Tetapi ini menunjuk kepada Allah Sang Pencipta. Dan juga di Markus pasal 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan, kurios Allahmu. Jadi kata kurios di sini artinya gelar kepada Allah Sang Pencipta. Sedangkan kata kurios dipakai sebagai gelar kepada Yesus terdapat di dalam Markus pasal 12 ayat 30. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian, di sini kata Tuhan memakai kurios. Dan kita bisa melihat di Yohanes 11 ayat 23. Ya Tuhan, di sini kata kurios. Aku percaya engkaulah Mesias. Jadi kita melihat di sini bahwa kata kurios itu adalah gelar yang dipakai kepada Allah Sang Pencipta, juga dipakai kepada Yesus Kristus. Dan di sini mari kita melihat bahwa kata kurios juga dipakai sebagai gelar kepada seorang raja. Mari kita melihat di dalam Matius 18 ayat 25, 27, 31, 32. Di sana dikatakan, tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual. Kata raja di sini berbicara kurios. Jadi kurios itu bisa menunjuk kepada seorang raja, kepada Yesus, kepada Allah Sang Pencipta. Mari kita lihat berikutnya, kata kurios juga dipakai sebagai gelar kepada kaisar. Sebagaimana terdapat di dalam Kisah Para Rasul 25 ayat 26. Tetapi tidak apa-apa yang pasti yang harus kutulis kepada kaisar, kurios, tentang dia. Jadi kita melihat di sini bahwa memang arti kata kurios ini benar-benar adalah gelar. Tidak bisa kita pahami serta-merta seperti yang tertera di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita harus melihat konteks kata kurios atau kata Tuhan itu digunakan. Harusnya begitu. Mari kita melihat berikutnya bahwa penggunaan kata kurios dalam Perjanjian Baru, kata kurios ini dipakai sebagai gelar kepada orang yang memiliki hamba. Dikatakan dalam Kolose pasal 4 ayat 1, hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur. Kata tuan di sini memakai kata kurios bentuk jamak. Baru kata kurios dipakai juga sebagai gelar kepada Abraham. 1 Petrus pasal 3 ayat 6. Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, kurios. Jadi kembali kita melihat di sini bahwa kata kurios itu adalah gelar yang diberikan kepada orang terhormat.
atau kepada orang yang memiliki kedudukan. Yang berikut kata kurios dipakai sebagai panggilan kepada pemilik keledai, yaitu Lukas pasal 19 ayat 33. Berkatalah orang yang empunya keledai itu. Yang empunya atau pemilik di sini memakai kurios autos. Jadi benar memang bahwa kata kurios itu artinya pemilik, penguasa, tuan, atau Tuhan bisa juga diartikan. Kata kurios di sini juga dipakai sebagai panggilan terhadap seorang bapa. Dalam Matius pasal 21 ayat 29, jawab anak itu, baik bapa, kurios, tetapi ia tidak pergi. Jadi sangat jelas bahwa arti kata kurios, kata Tuhan, merupakan gelar. Jadi untuk memahami apa arti kata kurios di dalam sebuah kalimat, maka kita harus melihat konteks kalimat itu sendiri digunakan. Apakah kata kurios di situ bermakna Allah Sang Pencipta? Apakah berbicara tentang Tuhan atau penguasa Yesus? Ataukah orang-orang terhormat lainnya? Sebagaimana dituliskan, harus dibaca lebih teliti lagi. Pernyataan berikut adalah, kata Tuhan atau kurios yang digunakan kepada Yesus dalam perjanjian baru memiliki beberapa latar belakang. Mari kita perhatikan mengapa kata Tuhan atau kurios ini digunakan dalam perjanjian baru. Mari kita simak. Kata ini menerjemahkan kata Yahweh sebagai nama Allah sendiri dalam Alkitab Ibrani perjanjian lama. Jadi sebenarnya penggunaan kata kurios sudah digunakan di dalam naskah Septuaginta ketika Alkitab bahasa Ibrani perjanjian lama diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, di mana kata kurios itu dipakai untuk menerjemahkan kata YHWH sebagai nama Allah sendiri dalam kitab Ibrani, di mana orang Yahudi menganggap kata ini sangat suci sekali sehingga takut untuk mengucapkannya. Sebagai gantinya, setiap kata YHWH ini mereka baca dengan bunyi Adonai, yang artinya Tuhanku. Pada waktu Alkitab Ibrani atau PL diterjemahkan oleh orang Yahudi ke dalam bahasa Yunani Septuaginta. Jadi ketika mereka menerjemahkan Alkitab PL ke dalam bahasa Yunani oleh Septuaginta, setiap kali ada kata YHWH, bunyi bacaannya Adonai, Yunaninya dibuat jadi kurios. Itulah yang ditulis dalam terjemahan. Maka kurios bermakna nama Allah sendiri. Dan dengan mengikuti tradisi ini, maka terjemahan perjanjian lama bahasa Indonesia selalu menulis kata Tuhan untuk pengganti kata kurios di perjanjian lama yang berasal dari kata YHWH. Tuhan dengan huruf besar semua. Dengan huruf besar semua untuk terjemahan bahasa Ibrani YHWH tadi. Jadi sangat jelas ya. Kata kurios dalam makna harafiahnya menunjuk kepada sebutan, penghormatan, kepenguasaan, atau kepada sesuatu yang dipertuan. Jadi kata kurios dalam makna harafiah menunjuk kepada sebutan, penghormatan, kepenguasaan, atau kepada sesuatu yang dipertuan. Pada saat Yesus hidup di atas dunia ini, kata kurios yang digunakan untuk orang-orang sejamannya untuk menyapa dia itu seyogianya dimengerti sebagai sebutan penghormatan saja, yaitu Tuan, Pak, atau Mister, atau Sir, dan memang demikianlah artinya. Jadi kata kurios ketika dikenakan kepada Yesus, maka ini bentuk sebuah penghormatan yang bisa diartikan sebagai Tuan atau penguasa. Dan seharusnya demikianlah kita memahami kata kurios tersebut. Namun ketika Yesus telah dimuliakan, sebutan kurios atau Tuhan untuk Yesus ini mempunyai makna sebagai penguasa atau yang dipertuan. Jadi kata Tuhan atau kurios di sini tidak langsung menunjuk kepada makna Allah atau Theos. Itulah sebabnya sebutan Allah atau Theos bagi Sang Bapa itu dibedakan penggunaannya dengan sebutan Kyrios atau Kurios, Tuhan,
bagi Yesus Kristus. Jadi kata Tuhan digunakan kepada Yesus ini memiliki latar belakang, di mana ini sebenarnya sebuah gelar sebagai sebuah penghormatan kepada Yesus yang sangat agung dan mulia. Bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Setelah saya jelaskan pengertian arti kata Tuhan kepada Yesus dan latar belakang mengapa Yesus diberikan gelar Tuhan, maka di sini saya akan membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita melihat bahwa Yesus adalah Tuhan itu berasal dari pernyataan malaikat, di mana malaikat menyebutkan bahwa Yesus adalah Tuhan, sebagaimana tertulis di dalam Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi memakai kata Tuhan, siapa yang dimaksud Tuhan? Yesus. Jadi sejak Yesus lahir sudah dipanggil sebagai Tuhan. Dan yang mengatakan itu adalah malaikat, bukan manusia, bukan konsili. Mari kita melihat Elizabeth juga memanggil bahwa anak yang ada di dalam rahim Maria itu sebagai Tuhan. Lukas pasal 1 ayat 43. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Jadi Elizabeth mengatakan bahwa bayi yang dikandung di dalam rahim Maria, saudaranya sendiri, adalah Tuhan atau penguasa. Bahkan Yesus sendiri juga mengakui dirinya sebagai Tuhan. Dikatakan dalam Matius 12 ayat 8, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Anak manusia ini menunjuk kepada dirinya sendiri. Dan ini diulang oleh Yesus di dalam Yohanes pasal 13 ayat 13. Akulah guru dan Tuhan. Jadi sangat jelas bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahkan murid-murid Yesus juga memanggil Yesus sebagai Tuhan. Dalam Matius 8 ayat 21 dan 25. Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tuhan, tolong kita binasa. Jadi sangat jelas bahwa murid-murid pada zaman Yesus memanggil Yesus sendiri sebagai Tuhan. Dan Yesus menerima panggilan itu. Yesus tidak pernah berkata, jangan panggil aku Tuhan, aku bukan Tuhan. Tapi justru Yesus mengatakan aku Tuhan. Itu sangat jelas. Baru dikatakan juga di dalam Alkitab, orang buta juga memanggil Yesus sebagai Tuhan. Dalam Matius 4 ayat 28, mereka menjawab, iya Tuhan, kami percaya. Di sini orang butanya lebih dari satu. Dan mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi sangat keheranan kalau ada orang yang tidak buta tidak bisa mengerti tentang ketuhanan Yesus ini. Bukti berikutnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Mari kita melihat di sini bahwa perempuan Kanaan memanggil Yesus sebagai Tuhan. Perempuan Kanaan ini perempuan bukan non-Yahudi. Non-Yahudi. Tapi dia memanggil Yesus sebagai Tuhan. Mari kita lihat ayatnya, Matius pasal 15 ayat 22. Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Jadi perempuan Kanaan punya seorang anak yang sakit, dia datang kepada Yesus, kasihanilah aku ya Tuhan. Jadi Yesus dipanggil Tuhan dan Yesus menerima. Yesus tidak protes, aku bukan Tuhan, jangan panggil aku Tuhan. Tidak ada. Tapi dia menerima panggilan itu. Bahkan orang tua yang anaknya sakit ayan memanggil Yesus juga sebagai Tuhan. Dalam Matius 17 ayat 15. Tuhan kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Di sini dikatakan Tuhan kasihanilah anakku. Yesus kembali lagi dipanggil sebagai Tuhan. Kita melihat lagi Zakheus pemungut cukai memanggil Yesus juga sebagai Tuhan. Kita tahu bahwa Zakheus ini pemungut cukai, orang berdosa, tidak disukai, dan hidup di dalam gelimang harta dan kurang memberikan perhatian kepada hal-hal rohani. Tetapi ketika dia ingin berjumpa dan sudah mendengar tentang Yesus, maka dia berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Sungguh luar biasa bahwa seorang Zakheus juga memanggil dan mengakui Yesus adalah Tuhan.
Data berikutnya adalah perempuan Samaria. Kalau tadi ada perempuan Kanaan, sekarang perempuan Samaria. Orang yang bermusuhan dengan Israel, tetapi memanggil Yesus juga sebagai Tuhan. Yohanes 4 ayat 11 dikatakan, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Jadi perempuan Samaria ketika berjumpa dengan Yesus di tepi sumur, dia memanggil Yesus sebagai Tuhan. Tuhan di sini saya ulangi lagi bahwa itu artinya Tuan atau penguasa, pemilik. Kita melihat bahwa pegawai istana memanggil Yesus sebagai Tuhan, di mana seorang pegawai istana itu datang untuk memohon kepada Yesus dan dia berkata, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Jadi sangat jelas bahwa semua orang yang melihat perbuatan Yesus, semua orang yang mendengarkan pengajaran Yesus, serta menyaksikan teladan hidup Yesus, memanggilnya sebagai Tuhan. Jadi sangat jelas bahwa Yesus adalah Tuhan sesuai dengan data Alkitab, sesuai dengan pernyataan malaikat Elizabeth dan beberapa tokoh-tokoh atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah pelayanannya. Sangat jelas sekali. Jadi Yesus menjadi Tuhan bukan keputusan manusia, tetapi Yesus menjadi Tuhan adalah kehendak Allah, kehendak Bapa. Mari kita melihat bukti-bukti bahwa Yesus adalah Tuhan bukan diangkat oleh manusia, tetapi Allah sendiri yang mengangkat Yesus menjadi Tuhan. Mari kita baca dalam Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan, berarti ada yang memberikan, yaitu Allah sendiri. Artinya di sini kepadaku telah diberikan Allah sendiri segala kuasa, kepenguasaan mutlak, atau diberikan jabatan Tuhan di surga dan di bumi kepada Yesus oleh Allah. Jelas sekali. Jadi dengan demikian karena Allah yang memberikan segala kuasa di surga dan di bumi kepada Yesus yang telah bangkit ini, maka Allah pula yang mengangkat Yesus menjadi penguasa mutlak, menjadi Tuhan atas surga dan bumi, menjadi penguasa mutlak. Atas dasar inilah maka Petrus dan para rasul berkata seperti berikut. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Jadi ketuhanan Yesus itu adalah pemberian Allah sendiri. Kepenguasaan Yesus adalah kepenguasaan yang diberikan oleh Allah. Maka siapa yang menolak kepenguasaan Yesus sama dengan menentang Allah dan akibatnya pasti kebinasaan. Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan selamat. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Jadi sangat jelas bahwa ketuhanan Yesus adalah kuasa atau pemberian dari Allah kepadanya. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11 dikatakan, Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi jelas bahwa gelar atau kepenguasaan ketuhanan Yesus bukanlah dari manusia, bukanlah dari konsili, tetapi dari Allah sendiri yang memberikan kepenguasaan tunggal, kepenguasaan mutlak atas bumi dan surga kepada Yesus sendiri. Mari kita melihat data-data berikut. Bahwa Yesus menjadi Tuhan bukan keputusan manusia dan bukan keputusan konsili. Yesus adalah Tuhan dari semua orang. Dikatakan dalam Kisah Rasul 10 ayat 36. Baru dikatakan juga Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Dikatakan lagi, Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan. Kisah Rasul 2 ayat 38. Baru dikatakan lagi Roma 10 ayat 9, Yesus adalah Tuhan
dan Allah telah membangkitkan dia. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Ayat berikut dikatakan, Allah yang membangkitkan Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 14. Bahkan dikatakan lagi satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam Yudas 1 ayat 4. Dan yang dikatakan juga, Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. 2 Korintus 4 ayat 14. Jadi Yesus adalah Tuhan, bukan keputusan konsili. Yesus adalah Tuhan, adalah keputusan Allah Bapa yang memberikan kepenguasaan mutlak kepada Yesus untuk menyelamatkan, untuk mengampuni, untuk membawa manusia ke surga, untuk segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Dan ini hal sangat jelas sekali bahwa Yesus adalah Tuhan, memiliki kepenguasaan yang mutlak atas semesta ini. Ayat-ayat ini menjelaskan Yesus adalah Tuhan. Namun ia Tuhan karena Allah yang membuat Yesus menjadi Tuhan, dan Allah yang telah membangkitkan dia. Karena Allah yang satu itu adalah Bapa, namun Tuhan yang satu itu adalah Yesus Kristus sendiri. Alkitab menggunakan istilah Allah yang dibedakan, yang dikenakan kepada Bapa yang Maha Esa. Satu-satunya Allah yang benar itu. Sedangkan istilah Tuhan untuk Yesus Kristus diangkat Allah dan dibangkitkan Allah itu. Jadi sebutan Tuhan untuk Yesus tidak langsung menunjukkan bahwa Yesus itu Bapa. Tidak pula Tuhan di sini berarti Allah, apalagi ilah, tetapi penguasa, pemilik, Tuhan atas seluruh kehidupan manusia. Karena Allah Bapalah yang membangkitkan Tuhan Yesus. Lagi pula yang membuat Yesus menjadi Tuhan itu justru Bapa itu sendiri. Bahwa makna gelar Tuhan untuk Yesus tidak berarti Bapa, tidak berarti Allah, ataupun ilah. Jadi jelas bahwa Yesus adalah Tuhan dalam arti kepenguasaan dia miliki, di mana kekuasaan yang dimilikinya berasal dari Allah, dari Bapa itu sendiri. Oleh karena itu, maka saya menyampaikan, orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan, dan orang yang menolak bahwa Yesus sudah bangkit, maka dia sedang berjalan menuju neraka. Menolak Yesus sebagai Tuhan pasti akan binasa. Mari kita melihat Roma pasal 10 ayat 9-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi kalau orang tidak mau mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus Tuhan, orang tidak mau mengaku bahwa Yesus dibangkitkan Allah dengan mulutnya, maka dia akan binasa, tidak akan selamat, dan hatinya tidak beres. Yudas pasal 1:4 dikatakan, orang yang menolak atau orang yang menyangkal Yesus sebagai penguasa, sebagai Tuhan, maka ditentukan untuk dihukum, dibinasakan di neraka selama-lamanya. Yohanes pasal 4 ayat 10. Yohanes pasal 6 ayat 40. Inilah kehendak Bapakku. Setiap orang yang melihat dan percaya kepada anak Allah, kepada Yesus, memperoleh hidup yang kekal dan dibangkitkan Yesus di akhir zaman. Silakan bandingkan Kisah Rasul 4:12. Yohanes pasal 17 ayat 2-3. Yohanes 3:16 dan 36 dan seterusnya. Artinya bahwa siapa yang melihat dan percaya kepada Yesus, dia memperoleh hidup yang kekal dan akan dibangkitkan di akhir zaman. Tapi siapa yang tidak mau melihat dan tidak mau percaya kepada Yesus, maka pasti akan binasa. Dia akan di neraka selama-lamanya. Persoalannya adalah apa yang menghalangi orang untuk mengaku Yesus adalah Tuhan? Apa yang membuat orang tidak mau mengakui bahwa Yesuslah penguasa atas semesta? Dalam 1 Korintus 2 ayat 12 ayat 3 dikatakan, tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Artinya orang-orang yang tidak mengaku ketuhanan Yesus adalah orang-orang yang tidak hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Sebab orang yang dipimpin Roh Kudus pasti mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. 2 Korintus pasal 3 14-16. Pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Artinya mengapa orang menolak dan tidak mau mengaku Yesus sebagai Tuhan? Karena selubung itu
masih tetap menyelubungi hati mereka, menyelubungi pikiran mereka, menyelubungi mata mereka, sehingga tidak melihat kemahakuasaan Allah yang sudah memberikan segala otoritas kepada Yesus menjadi penguasa atas hidup kita. 2 Korintus 4 ayat 3-4 dikatakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah itu sendiri. Jadi jelas bahwa orang yang pikirannya dibutakan oleh ilah zaman, dibutakan oleh hal-hal duniawi, dibutakan oleh ego manusia, maka dia tidak akan bisa mengenal Yesus. Sebab orang yang mengenal Yesus adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus dan orang yang dituntun Roh Kudus dan memiliki karakter-karakter dari Roh itu sendiri. Jadi sangat jelas, Yesus adalah Tuhan, terbukti dengan nyata. Dan siapa yang menolak Yesus sebagai Tuhan, maka kematian dan kebinasaan akan terjadi atas kehidupannya. Kiranya kebenaran ini menguatkan dan mengingatkan kita semua, mengingatkan kita untuk kita tetap hidup di dalam kebenaran. Kiranya apa yang saya sampaikan ini boleh memberkati Bapak Ibu semua untuk semakin teguh percaya bahwa Yesuslah Tuhan, Juru Selamat kita, bahwa Alkitab adalah kebenaran firman Allah, satu-satunya yang menjadi pegangan dan pedoman hidup kita. Terpujilah Allah yang hidup, terpujilah Kristus Sang Juru Selamat. Kiranya damainya terus memerintah dan berotoritas dalam hidup kita selama-lamanya.